lebih-lebih di dalam mengharungi kehidupan dunia ini. Kita bisa melihat betapa banyaknya orang yang tidak sabar, akhirnya rusak akan nama baiknya. Seberapa banyak orang yang akhirnya karirnya hancur, itu dikarenakan tidak ada sifat kesabaran di dalam hati. Sehingga sedemikian pentingnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di rumah Sahibul Bait yang bertuah ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bertemu untuk melanjutkan ukhuwah Islamiyah kita atau untuk merajut silaturahmi kita lewat wadah arisan sakinah yang rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan kiranya kita sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita yang hadir di kesempatan ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Yang rezeki kita lagi sulit, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Bagi kita yang punya keluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang punya anak, cucu, serta keturunan-keturunan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita senantiasa akan memperoleh limpahan syafaat dari beliau, terlebih-lebih kelak tatkala di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita kiranya duduknya kita di tempat ini sekaligus untuk merajut silaturahmi di antara kita lewat wadah arisan sakinah ini, Allah jadikan salah satu amal soleh dan amal ibadah bagi kita yang nantinya menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota arisan sakinah Babus Salam, wabil khusus Sahibul Bait, keluarga berkeluarga di rumah ini yang insya Allah kita semua senantiasa dalam perlindungan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian kita dalam arisan ini,
materi yang insya Allah akan saya sampaikan, yakni menanamkan kesabaran menjadi perhiasan di dalam kehidupan dunia ini. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar yang bernama Abu Qasim Al-Hassiyah, beliau ada mengatakan lewat syairnya, yang lebih kurang syairnya begini: Laisa liman laisa lahu hilatun mawjundatun khairum minas sabari. Yang mana artinya perhiasan yang paling baik, perhiasan yang paling indah di dalam kehidupan dunia ini illa sabari, adalah perhiasan sabar. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang mana kiranya sabar ini sangat penting artinya di dalam hidup dan kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam mengharungi kehidupan dunia ini. Kita bisa melihat betapa banyaknya orang yang tidak sabar, akhirnya rusak akan nama baiknya. Seberapa banyak orang yang akhirnya karirnya hancur, itu dikarenakan tidak ada sifat kesabaran di dalam hati. Sehingga sedemikian pentingnya akan kesabaran ini. Bahkan yang sering terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, sabar ini menentukan kelanggengan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika ibu-ibu tidak sabar, maka tidak akan mungkin punya anak. Betul, Bu? Kita tahu betapa akan pentingnya kesabaran ini, sehingga kita dapat merasakan bagaimana kiranya kesabaran daripada ibu-ibu istri kita tatkala dia itu mengandung calon bayi kita. Betapa besarnya akan kesabaran daripada ibu-ibu ketika melahirkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan segenap kemampuan yang diiringi dengan kesabaran. Ketika tidak sabar, maka tentunya barang pasti rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang tidak mendapatkan kedamaian, ketentraman di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran ini sangat dituntut kepada kita, bagaimana kita harus senantiasa untuk menanamkan kesabaran ini, terlebih-lebih ketika kita menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang Allah berikan. Karena kita yakin dan percaya kehidupan kita di kehidupan dunia ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Boleh jadi apa yang kita cita-citakan itu tidak akan kita peroleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sama mengetahui di dalam ruangan yang ber-AC atau kamar kita yang ber-AC, tentu itu kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kesejukan dikarenakan dinginnya daripada AC tersebut. Maka ketika kita tidak sabar untuk mendapatkan AC tersebut, maka bukan dingin yang kita dapatkan, melainkan kehangatan yang kita dapatkan. Misalkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika tetangga kita membeli AC, sehingga dengan demikian kita termotivasi untuk membeli AC, sementara kita belum mempunyai dana untuk membeli AC tersebut. Sehingga kurangnya kesabaran kita memutuskan untuk membeli AC dengan cara kredit. Ini artinya kita memaksakan diri, sementara kita belum punya anggaran untuk beli AC, karena kita ingin seperti tanggalan kita, suasana dingin, sejuk dan lain sebagainya. Kita paksakan membeli AC dengan cara kredit. Akhirnya 1 bulan kita pakai, datang tukang tagihan kredit AC tersebut. Sementara persiapan untuk membayar cicilan tersebut belum ada. Akhirnya kira-kira Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bisa enggak kita tenang di dalam ruangan atau kamar kita yang ber-AC tersebut? Pasti kita tidak akan tenang. Karena apa? Karena kita akan diminta cicilan akan kredit AC kita tersebut. Akhirnya kita banyak melakukan permasalahan, persoalan, bahkan kita tidak jarang melakukan penipuan. Begitu datang kredit untuk menagih, akhirnya kita berbohong. Nak bilang mama enggak ada di rumah. Sementara kita berada di dalam rumah. Ini tadi sesuatu hal yang sangat dipaksakan dikarenakan tidak ada nilai-nilai kesabaran di dalam hati kita. Makanya Abu Qasim Al-Hasyah mengatakan 3 di mana kita dituntut untuk sabar. 3 di mana kita dituntut untuk selalu sabar. Yang pertama kata Abu Qasim Al-Hasyah, yang pertama itu yakni as-sabru 'alal i'tila'at. Kita harus sabar manakala kita menghadapi musibah. Kalau yang namanya musibah ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak pandang bulu. Dan kita tidak tahu kapan yang namanya musibah tersebut akan datang menghampiri kita, karena yang namanya musibah datangnya tidak pakai aba-aba. Seketika dengan izin Allah musibah itu akan kita alami. Apakah itu musibah kehilangan harta benda? Apakah itu kehilangan anak, keluarga, orang-orang yang kita cintai? Apakah itu akan kehilangan pangkat, jabatan, nama baik, dan lain sebagainya? Ini pasti akan kita alami, karena yang namanya musibah pasti akan menghampiri setiap orang, siapapun orangnya. Baik dia orang yang kaya, musibah pasti akan menghampirinya. Baik dia orang yang susah, orang yang terpandang, orang yang zalim, dan orang yang maksiat sekalipun, yang namanya musibah itu pasti akan datang menghampiri kita. Yang mana musibah tersebut tidak akan memberikan aba-aba kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan musibah, kita dituntut untuk sabar. Makanya Allah katakan akan pentingnya sifat sabar ini. Di dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, maka sudah barang pasti Allah akan selalu melindungi kita dari segala hal yang namanya musibah tersebut. Karena Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan kepada seorang hamba di luar daripada kemampuannya untuk menghadapi dan menjalani musibah tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, as-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Makanya bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali akan kesabaran ini
harus kita tanamkan di dalam hati, di dalam pribadi kita. Karena inilah nantinya yang akan menentukan bagaimana kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan bagaimana nanti akhir daripada kehidupan kita yang akan kita dapatkan manakala kita berada di alam akhirat nanti. Walaupun mungkin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang namanya cobaan itu pasti akan menghampiri siapapun kita. Kadangkala cobaan tersebut ada berupa kesenangan, kemewahan, gemerlap harta benda dan lain sebagainya. Ini juga cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ada kalanya cobaan yang Allah berikan berupa musibah, kehilangan harta, orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Maka yang sering terjadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita semakin mengingat Allah dengan cobaan yang Allah berikan. Itu sering manakala cobaan yang Allah berikan itu berupa musibah. Kalau musibah yang Allah berikan, kita selalu semakin dekat kepada Allah. Sebagai salah satu contoh, manakala Allah berikan penyakit kepada kita yang selama ini kita sehat, kita lupa akan Allah, kita lupa beribadah kepada Allah. Seketika Allah berikan cobaan berupa musibah penyakit kepada kita, baru kita sadar, ya Allah, saya pengen sekalilah solat ke masjid. Namun pada saat ini saya sudah tidak mampu untuk solat ke masjid. Ya Allah, saya sangat ingin sekali untuk hadir di arisan sakinah ini. Namun ya Allah, karena saya sudah tidak mampu melangkahkan kaki saya, sehingga saya tidak mampu untuk bersilaturahmi. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Orang selalu semakin dekat kepada Allah manakala cobaan berupa musibah. Namun ketika cobaan yang Allah berikan berupa kemewahan, rezeki yang melimpah ruah, harta yang banyak, ini cenderung menjadikan orang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mudah-mudahan kita anggota daripada arisan sakinah ini, ketika Allah berikan musibah berupa cobaan berupa musibah kepada kita, mudah-mudahan kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun juga kalau Allah berikan cobaan berupa kemewahan, kesenangan, rezeki yang melimpah ruah kepada kita, mudah-mudahan kita semakin dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan dan di mana kita dituntut untuk selalu sabar di dalam kehidupan di dunia ini? Menurut Abu Qasim al-Ashiyah, yakni as-sabru 'anil ma'asi. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kemaksiatan ini kadangkala tanpa kita sadari, kita bukan malah menghindar dari kemaksiatan, bahkan kita sering mengundang yang namanya maksiat ini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa contohnya kita mengundang maksiat? Ketika kita punya niatan hajatan, apakah itu yang namanya walimatul urs atau mungkin walimatul khitan dan lain sebagainya. Kita tidak jarang ini, Pak, mengundang yang namanya maksiat. Kita mengundang keyboard kadangkala di luar dari batas jamnya sampai jam 3 malam. Ketika sudah larut malam, tidak jarang apalagi yang kita undang itu keyboard-keyboard yang bukan islami. Keyboard-keyboard yang bukan, dia itu adalah semacam kasidah-kasidah. Maka ini tidak jarang ketika sudah larut malam, maka baik lagu, baik tarian, baik pakaian, ini sudah mengundang yang namanya maksiat. Makanya bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali ketika kita punya hadatan di siang hari dilantunkan
kalimah-kalimah Allah, zikir, marhaban, merjanji. Ini semua menyanjung akan kebesaran dan kebesaran daripada Allah dan Rasulnya. Namun begitu masuk malam hari, kita mengundang suatu hal yang sangat-sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sekalipun kita mempunyai hajatan untuk mengundang keyboard atau lagu-lagu dan lain sebagainya, marilah kita mengundang yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Kalau bisa kita panggil yang kasidah-kasidah, yang pakaiannya itu muslimah. Sehingga di sana walaupun mungkin bisa menimbulkan yang namanya kemaksiatan, namun sangat sedikit. Sehingga kita terhindar dari yang namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya hajatan, kita untuk mengkhitankan anak kita, menikahkan anak kita berdoa di siang hari kepada Allah, sementara di malam hari setelah jam 12 malam, di sana ada minum-minuman keras, di sana ada mabuk-mabukan. Mungkin kita tidak menyediakan, tapi dikarenakan acara yang kita bikin, sehingga orang nun jauh di belakang pentas, minum arak, minum mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka kita yang punya hajat ini telah mengundang ke namanya kemaksiatan. Maka ini adalah dosa yang sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana niat kita akan diridhai Allah, sementara kemaksiatan kita undang untuk membarengi daripada niat kita untuk mengawinkan dan mengkhitankan anak kita. Makanya kalaupun kita Pak Bu punya hajatan keyboard, jangan sampai larut malam. Jam 10, paling lama jam 11 stoplah. Kalau sudah di luar daripada itu kita khawatir. Apalagi di tempat kita ini banyak yang namanya OKP Pak. Ketika mereka sudah datang 1, datang 2, datang 3, mereka bawa minuman, minum di situ, kita berdosa. Tapi kalau masih di bawah jam 11, insya Allah mereka itu belum datang. Tapi kalau sudah jam 11 ke atas sampai jam 3 malam, maka yang hadir di situ adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perilakunya, baik perbuatannya yang ia lakukan. Maka kita sebagai ahli hajat di dalam kegiatan tersebut, kita telah mendapatkan dosa dari Allah karena kita mengundang kemaksiatan yang seharusnya kita harus mampu sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi, sabar yang Abu Qasim Al-Ahsiyah katakan as-sabru ala ta'ah. Ini yang ketiga. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini, sekalipun kita mau melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, banyak orang yang tidak senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya kadangkala kita tidak jarang mendengar ketika anak kita pakaian baju gamis, maka kawan-kawannya sering mengolok-olokkan, wah ikut jalan gajah ya, ikut jamaah tabligh lah. Ini sering Pak. Padahal ini adalah perintah Allah. Kita berpakaian muslimah, kita berpakaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicontohkan oleh Rasul. Sekarang ini kita sering juga melihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengatakan ketika wirid Yasin itu adalah bid'ah. Sementara ini adalah dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kita menjalin atau merajut silaturahmi sesama kita. Kemudian yang kedua, di sana kita mengumandangkan asma-asma Allah, mengumandangkan kalam-kalam Allah yang mana ini sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak jarang orang yang mengatakan, orang yang wirid Yasin itu
itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah dosa. Setiap dosa pasti masuk neraka. Karena ini tidak dicontohkan oleh Rasul. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengadakan acara tahlilan, yang mana lazimnya di tempat kita ini ketika ada saudara kita yang seiman meninggal dunia, di malam harinya kita melaksanakan tahlil 3 malam berturut-turut. Nah, maka kalau saat-saat sekarang ini banyak juga orang yang mengatakan itu bid'ah, itu tidak baik, itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Sementara yang namanya tahlilan ini salah satu adalah awwaladun yad'ulan solihah. Doa anak yang soleh kepada orang tua. Kalau seandainya anaknya tidak soleh, maka sudah barang pasti dia tidak akan melakukan atau mengadakan acara tahlilal untuk mendoakan ayah dan ibunya. Makanya bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, sering orang mengatakan tahlilan itu adalah bid'ah. Sementara kita mengetahui bahwasanya ila min salasin iza mata ibnu adama in qatu amaluhu ila min salasin, kata Rasul. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka bisa kita simpulkan tahlilan itu adalah bahagian daripada doa anak yang soleh. Nah, jadi bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, makanya sekalipun kita ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita juga dituntut untuk sabar. Karena tidak banyak di luar sana orang yang akan menghardik, menggunjing dan menjatuhkan dan mengejek kita dikarenakan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak hal-hal yang dituntut kepada kita untuk sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ini adalah kesabaran yang sangat luar biasa dituntut kepada kita. Demi untuk apa? Demi untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah di bulan puasa. Kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, sudah barang pasti orang berpuasa, kita akan makan dan minum sesuka hati kita dengan alasan haus dikarenakan panasnya hari, capek dikarenakan banyaknya pekerjaan dan lain sebagainya. Namun dikarenakan kita harus sabar di dalam taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, makanya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan cuaca yang panas, dalam keadaan bekerja yang berat dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain, kita harus sabar di dalam mencapai ketaatan kepada Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, kita memerlukan biaya yang sangat besar, Pak. Baik materi maupun non materi kita harus keluarkan, kita harus korbankan demi untuk melaksanakan perintah Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Bahkan kadangkala yang dikeluarkan untuk kita ketika suami istri hampir mencapai 80 juta untuk sampai ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah haji perintah Allah. Nah, kalau kita tidak sabar, maka sudah barang pasti kita mendengar dari kanan dan kiri, daripada naik haji bagus beli mobil baru. Daripada naik haji menghabiskan uang ratusan puluhan juta, lebih baik bangun rumah. Lebih baik beli kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Namun dikarenakan kita harus sabar, sekalipun itu banyak godaan-godaan, maka insya Allah kenangan kesabaran yang kita miliki, karena kita dituntut untuk selalu sabar di dalam untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita akan melaksanakannya walaupun penuh dengan pengorbanan baik materi
maupun non-materi yang harus kita keluarkan. Inilah 3 macam bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Abu Qasim Al-Hasiyah, seorang ulama besar yang beliau itu hidup jauh sebelum masa kita ini. 3 hal ini ketika kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari kita tanamkan di dalam hati pribadi kita, mudah-mudahan insyaallah bukan hanya keselamatan hidup di dunia yang kita peroleh, insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di kehidupan akhirat. Karena ketika kita tidak sabar dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan melihat berapa banyak orang yang dulunya dia mempunyai nama yang baik, akhirnya jatuh dikarenakan dia tidak sabar. Mungkin dia melakukan hal-hal demi untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Dia melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hancur nama baiknya. Banyak ketika kita melihat orang yang telah mempunyai jabatan yang baik, baik itu di perusahaan, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Dikarenakan dia tidak sabar untuk mengendalikan hawa nafsunya, untuk meraih keuntungan, untuk meraih harta yang sebanyak mungkin, sehingga dia melakukan hal-hal, apakah itu yang namanya korupsi dan lain sebagainya. Akhirnya jabatannya jatuh dan dia masuk penjara dan lain sebagainya. Ini sebagai renungan kepada kita. Makanya mari kita senantiasa untuk menanamkan akan kesabaran di dalam diri kita. Kita jadikan sabar sebagai perhiasan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kesabaran, insya Allah kita akan terhindar dari kehancuran, dari kebinasaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Mungkin sekedar ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan menanamkan nilai-nilai kesabaran sebagai perhiasan di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berlaku atau menjalankan atau menanamkan kesabaran di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, agar kiranya kita memperoleh keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Bapak, Ibu, jamaah arisan Sakinah yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada sahibul bait, keluarga berkeluarga di rumah ini, kepada ayahanda, ibunda yang kiranya telah berhadir pada pelaksanaan arisan ini. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita di awal kita mohonkan kepada Allah, kiranya dengan duduknya kita di majelis ilmu lewat wadah arisan Sakinah ini, Allah jadikan salah satu amal soleh kita yang nantinya akan dapat menghantarkan kita menjadi ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.